Halo semuanya, kita punya berita loh. Sebenarnya autisme itu bisa sembuh nggak sih? Kita bahas bareng-bareng yuk bersama Dinda, Atia, dan Tariza. Albert Einstein. Siapa sih yang nggak tahu Albert Einstein? Ternyata salah satu tokoh fisikawan jenius itu penderita autisme loh. Wah, keren banget ya. Di balik kekurangan itu, ternyata Einstein dapat meraih kesuksesan dan menjadi salah satu tokoh besar di dunia. Gejala yang dialami Albert Einstein antara lain mengalami kesulitan dalam bersosialisasi hingga dewasa, keterlambatan bicara, dan memiliki kebiasaan mengulang-ulang kalimat untuk dirinya. Selain Albert Einstein, ada juga anak dari artis Dian Sastro yang bernama Sailendra Naryama Satraguna Sutawa yang mengidap autisme. Ternyata anak Dian Sastro ini mengalami autisme sejak umur 6 bulan. Dan gejala yang dialami dari anak Dian Sastro ini adalah jarang berkontak mata dengan ibunya dan memiliki kesulitan untuk kegiatan motorik. Setelah sadar adanya hal-hal yang berbeda dari anaknya, Dian Sastro pun langsung membawa anaknya ke 3 dokter berbeda dan 1 psikolog untuk memastikan bahwa diagnosa yang diterima anaknya tidaklah salah. Setelah mengetahui bahwa anaknya mengidap autisme, Dian Sastro membawa anaknya untuk melakukan beberapa rangkaian terapi. Dan juga Dian Sastro menekankan pengajaran perilaku dan berkomunikasi pada anaknya. Membahas mengenai autisme, sebenarnya apa sih autisme itu? Menurut Leo Kanner, seorang psikolog yang pertama kali menemukan autisme merupakan ketidakmampuan individu untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk gangguan bahasa yang ditunjukkan dengan penguasaan bahasa yang tertunda, ekolalia atau mengulang kata, rute ingatan yang kuat, dan keinginan obsesif untuk mempertahankan keteraturan dalam lingkungannya. Kok bisa? Teman-teman penasaran gak sih apa yang jadi penyebab seseorang mengalami autisme? Yuk kita bahas bersama. Penyebab yang pertama adalah faktor genetik yang terdiri dari herediter, penyakit penyerta misalnya histidinemia, neurofibromatosis, selanjutnya ada disfungsi metalothionin, dan kelainan kromosom dan gen. Selanjutnya, penyebab yang kedua berhubungan dengan masalah selama kehamilan dan kelahiran, di mana ibu yang mengkonsumsi alkohol, terkena virus rubella, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, itu akan memperparah resiko autisme pada anak yang dikandungnya. Penyebab yang ketiga yaitu toksin logam berat, misalnya bahan merkuri yang dapat menyebabkan gangguan neurologis dan keterlambatan perkembangan yang akan menimbulkan gangguan autisme. Nah, yang keempat adalah tidak seimbangnya sistem saraf, di mana ada suatu studi loh yang menyatakan bahwa 85-90% penderita gangguan autisme itu disebabkan oleh adanya disfungsi otak. Nah, kira-kira gimana kita bisa tahu ya kalau seseorang itu mengalami gangguan autisme? Apa aja sih gejala dan tanda-tanda seseorang mengalami autisme? Jadi, menurut Akokela tahun 1996 dalam Lubis MU tahun 2009, gejalanya adalah yang pertama adalah isolasi sosial, di mana anak autisme itu cenderung menarik diri dari segala kontak sosial. Yang kedua, lemahnya area kognitif. Studi mengatakan bahwa kurang lebih 70% anak autisme itu mengalami retardasi mental dengan skor IQ kurang dari 70. Yang ketiga, lemahnya kemampuan berbahasa. Anak autisme itu cenderung hanya mengoceh, menirukan perkataan orang lain, sehingga tidak dapat berkomunikasi secara dua arah. Dan yang keempat, tingkah laku stereotip. Misalnya gerakan berulang-ulang, terus berputar-putar, dan terus-menerus tanpa tujuan, serta menyukai keadaan lingkungan dan kebiasaan yang monoton. Lebih lanjut, untuk mengukur dan mendiagnosa seseorang mengalami autisme, teman-teman dapat merujuk berdasarkan DSM-5 ya, yaitu sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita bahas nih, kira-kira penderita autisme bisa sembuh atau enggak sih? Nah, jadi teman-teman, autisme itu sebenarnya tidak bisa disembuhkan secara total.
Tetapi, tentunya hal tersebut bisa kita kurangi gejala-gejalanya dengan memberikan terapi dan juga obat-obatan. Oke, sekarang kita bahas mengenai beberapa jenis terapi yang dilakukan untuk intervensi autisme. Pertama, ada terapi perilaku. Terapi ini bertujuan untuk menstimulasi perilaku dan tumbuh kembang anak yang terhambat, sehingga mengurangi perilaku yang tidak wajar dan individu tersebut dapat diterima oleh lingkungan masyarakat. Nah, terapi perilaku sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu terapi wicara dan terapi okupasi. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu ada terapi wicara. Terapi ini memiliki tujuan untuk melancarkan oral motor anak agar anak dapat berbicara dengan lebih baik. Yang kedua, ada terapi okupasi. Terapi ini melatih motorik halus yang bertujuan untuk memperbaiki koordinasi dan keterampilan otot-otot bicara pada anak autisme. Kita bahas jenis intervensi yang selanjutnya, yaitu ada terapi biomedik. Terapi ini bertujuan untuk mengurangi rasa kecemasan, psikomotor berat, dan kepekaan ekstrem yang berhubungan dengan stimulasi lingkungan. Jenis terapi yang selanjutnya ada terapi bermain. Terapi bermain bertujuan agar anak autistik dapat melakukan interaksi sosial dengan lingkungan melalui permainan. Anak dapat melakukan interaksi sosial bersama temannya dan mengungkapkan emosinya. Dalam permainan, anak juga dilatih untuk melakukan perilaku bermain sesuai dengan aturan. Oke, jenis terapi yang terakhir adalah terapi lingkungan sosial. Terapi ini bertujuan untuk meminimalisir perubahan di lingkungan sekitar anak. Dalam terapi ini biasanya dilakukan dengan pemberian stimulasi pengalaman sehari-hari secara terus-menerus dan dijadwalkan secara konsisten. Wah, oke, bahasan kita sampai di sini dulu ya. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.